Oke, untuk video kimia kali ini kita akan membahas latihan tentang elektrolisis. Soalnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari soal di bawah ini. Jadi ada latihannya ada 6. Untuk keterangan syarat elektrolisis di katode sama anodenya aku tidak menjelaskan lagi di sini karena sudah pernah dijelaskan aturannya di video sebelumnya. Jadi langsung ya, untuk di sini langsung mengerjakan soalnya aja. Untuk nomor 1, lelehan bentuknya adalah lelehan, bedanya dengan larutan nanti adalah apa? Kalau lelehan, jadi untuk NaCl wujudnya adalah lelehan. Kita buat ionisasinya dulu, jadi Na positif tambah Cl minus. Lalu yang jadi katodanya adalah yang Na positif, walaupun Na ini merupakan logam aktif. Jadi walaupun dia kuat logam aktif, maka dia tetap yang tereduksi. Kenapa? Karena bentuknya lelehan. Kalau nanti bentuknya larutan, maka Na-nya digantikan oleh air yang tereduksi ya. Maka ini kita buat reduksi dari Na positif, ini biloxnya plus 1, harus tambah elektron akan jadi Na. Bilox Na ini kan 0, jadi plus 1 ke 0, jadi reduksi. Untuk anodanya ya Cl minus ya, di sini adalah Cl minus menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Di sini kita kalikan dengan 2 karena Cl2, jadi wujudnya dia gas. Untuk Na karena elektronnya di sini ada 2, kita eliminasi, jadi kita kali 2 di sini. Kalau biar sama ya, maka di sini kita kali 2 karena di sini udah 2 ya udah. Ini dikali 2, ini dikali 2, sehingga ini 2 elektron dikurang 2 elektron jadi habis. Kita langsung tulis ke bawah aja, sisanya adalah 2 Na positif tambah 2 Cl minus akan menjadi 2 Na plus Cl2, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2, adalah bentuknya masih lelehan ZNO, jadi lelehan ZNO ya. Kalau dia terionisasi jadi Zn2 positif tambah O2 min. Nah, di katodanya adalah di sini Zn-nya ya. Karena bentuknya lelehan, Zn2 plus tambah 2 elektron akan menjadi Zn. Reaksinya reduksi untuk katoda 2 positif jadi 0. Untuk anodanya adalah O2 minus menjadi di sini bentuknya adalah gas O2, belakang ini kita kali 2 ditambah dengan 2 elektron ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini karena ini 2 kali 2 min itu adalah muatannya minus 4, maka ini bukan 2 elektron, jadi dia harusnya adalah 4 elektron. Jadi ini kita hapus dulu, kita hapus jadi 4 elektron. Di sini kita buat 4 elektron ya, karena ini muatannya minus 4, ini pun harus minus 4. Nah, maka yang kita kali 2 adalah yang atas ini, karena elektronnya berbeda, ini 4, ini 2. Kalau kita kali 2, maka ini jadi 2. Nah, ini kita hapus, 2 dikali 2 jadi 4. Ini jadi 4 elektron, ini jadi 2. Nah, seperti itu. Ini tinggal kita tambah. Nah, di sini adalah 2 Zn 2 positif tambah 2 O2 min ya. Ini tinggal kita kurang, jangan lupa elektronnya habis, lalu menjadi ini 2 min ya. Lalu menjadi di sini sisanya adalah 2 Zn tambah O2, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, tadi kan 1 dan 2 bentuknya lelehan. Untuk nomor 3 adalah bentuknya larutan. Ini kita mau copy nomor 3 ke bawah dulu ya. Jadi kita copy dulu. Ini bentuknya adalah larutan. Jadi kita buat di sini. Nah, di sini nomor 3 kita turunin lagi ya.
Nah, untuk nomor 3 adalah larutan AgNO3 menggunakan elektrode PT. Nah, di sini juga tadi PT, kenapa kita tidak tulis? Karena PT itu, aku lupa menjelaskan nih, kalau PT itu adalah termasuk yang elektroda inert. Inert itu artinya stabil, jadi dia tidak bereaksi, sehingga PT yang inert itu adalah PT, AU dan C, aurum dan karbon ya. Jadi ini PT, jadi dia bersifat inert. Untuk nomor 3 elektrodenya juga PT, jadi dia sifatnya inert atau stabil, jadi tidak bereaksi. Oke, AgNO3 jika terionisasi akan jadi Ag positif ditambah NO3 negatif. Untuk katodanya ya, atau katodenya adalah Ag positif. Karena apa? Karena dia bukan termasuk golongan 1A, 2A, AL atau Mn. Kalau 1A itu kan terdiri dari H tidak ya, Li, Lina, kawin, Ruby, CS, frustasi. Ataupun golongan 2, beli, mangga, cari sirsak ya, SR, bagi rata. Nah, bukan termasuk golongan 1 ataupun 2, maka Ag yang tereduksi. Kita buat reduksinya, Ag positif tambah elektron akan menjadi Ag. NO3 merupakan anoda yang sisa asam oksi, jadi dia digantikan oleh air ya. Jadi anodanya adalah 2H2O menjadi 4H plus tambah oksigen tambah 4 elektron. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan ke bawah aja. Ini kan karena elektronnya berbeda, ini tinggal kita kali sesuaikan atau disamakan ya, jadi kali 4. Kalau dikali 4 ini 4, ini 4, ini pun 4. Ini tinggal kita kurang aja 4 elektron sama 4 elektron. Jadi hasilnya adalah 4 Ag positif tambah 2H2O akan jadi 4 Ag tambah 4H plus tambah O2 ya. Oke, kita mau lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 4-nya ini kita copy dulu. Ini nomor 4-nya kita copy sebentar. Ini kita mau turunin ke bawah. Jadi nah, untuk nomor 4-nya adalah larutan K2SO4 menggunakan elektroda PT. Ingat kalau platina itu inert, jadi tidak. Inert itu artinya dia bersifatnya stabil. Jadi kita mau buat dulu nih. Jadi ini tidak, ini bersifat inert, jadi stabil. Maka untuk K2SO4 akan terionisasi menjadi 2K positif tambah SO4 2 minus. Oke, sekarang kita mau tulis reaksi di katodanya. Katodanya adalah karena kalium itu golongan 1A, maka dia termasuk logam aktif digantikan oleh air. Jadi 2H2O reaksinya akan ditambah 2 elektron menjadi, di sini adalah H2 ditambah 2 OH- seperti ini. Jadi H-nya 2, di sini 2 jadi 4. Ini H-nya 4, O-nya 2. Oke. Sekarang sulfat itu termasuk sisa asam oksi. Jadi kalau ada O-nya itu termasuk sisa asam oksi, maka dia pun digantikan oleh air. Jadi anodanya adalah digantikan oleh air. Nah, reaksi airnya itu kalau di katoda itu reaksi reduksi, di anoda reaksinya akan jadi oksidasi. Jadi 2H2O menjadi di sini adalah H plus 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron, seperti itu.
Nah, di sini elektronnya kan nggak sama, jadi kita eliminasi ya. Kalau mau ditambah di sini, kita eliminasi aja dengan cara dikaliin aja. Misalnya ini kan 4 elektron, di sini baru 2, maka di atas ini kita kali 2. Ini kita hapus ya. Kalau dikali 2, ini semuanya nanti dikali 2. Kalau dikali 2, di sini jadi berubah nih. Jadi 2 dikali 2, 4. Ini dikali 2 jadi 4. Dikali 2, ini dikali 2 jadi 4. Oke, sekarang kita tinggal jumlah ke bawah. Nah, ini elektronnya udah sama, kita kurang, jadi habis 4 dikurang 4 habis. Ini karena H2O di kiri ada, ini sebelum tanda panah kiri ya. Kita anggap kiri, yang setelah tanda panah adalah kanan. 4H2O kalau satu ruas sama-sama di ruas kiri, kita tambah. Maka ini kalau dijumlah jadi 6. 4 tambah 2 6, 6 buah 6H2O. Ini akan jadi di sini 4H positif ditambah 2H2 ditambah 4OH min tambah O2. Boleh seperti ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Yuk kita lihat soal nomor 5. Oke, ini kita copy dulu soal nomor 5-nya. Oke, kita copy. Di sini kita mau taruh di bawah. Di sini adalah nomor 5. Nah, larutan KCl tapi elektrodenya Ni. Nah, untuk KCl kalau dia terionisasi, kita buat dulu ionisasinya ya. KCl ini akan jadi K positif tambah Cl minus. Nah, elektrodenya ini Ni. Jadi di sini katodenya langsung kita menggunakan air ya. Air jadi H2O, 2H2O. Kenapa? Karena K itu masuk golongan 1A atau logam aktif. Jadi yang terreduksi, katode adalah reduksi, adalah air. Jadi ditambah dengan 2 elektron, hasilnya akan jadi di sini adalah H2 ditambah 2 OH-. Nah, seperti itu. Oke, sekarang di anodanya, karena anodanya adalah menggunakan elektrode Ni, maka Ni ini bersifat inert ya. Bersifat tidak inert. Jadi tidak stabil, maka yang kita pakai adalah Ni ya. Ni mengalami oksidasi, akan jadi Ni2 positif. Sebentar, ini Ni 2 positif ditambah 2 elektron. Nah, ini kita tinggal jumlah aja ya. Nah, di sini 2 elektron tambah 2 dikurang 2 elektron karena ruasnya berbeda, dikurang jadi habis. Kita tinggal tulis ke bawah 2H2O tambah Ni akan jadi H2 ditambah Ni2 positif ditambah 2 OH min. Ya, tadi di anoda ingat karena dia elektrodenya Ni, maka Ni termasuk tidak inert sehingga dia aktif. Jadi yang di anodanya bukan Cl ya, tapi Ni. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 6. Nah, di sini nomor 6 kita mau copy dulu. Kita mau pindahin ke bawah. Di sini adalah ke bawah, ini kita tutup. Nah, di sini nomor 6, larutan CaCl2 dengan katode Cu dan anoda PT. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini CaCl2 akan terionisasi jadi Ca2 positif tambah 2 Cl negatif. Untuk katodanya adalah karena Ca merupakan golongan 2 yang merupakan logam aktif, maka kita Ca-nya itu digantikan oleh air. Kenapa? Walaupun katodanya Cu, tapi H itu lebih positif ya. Jadi tetap digantikan oleh air. Jadi 2H2O tambah 2 elektron akan menjadi H2 ditambah dengan 2 OH-. Untuk anodanya adalah di sini untuk platina merupakan anode yang inert, artinya dia stabil, jadi tidak bereaksi, sehingga kita tulis 2 Cl minusnya aja ya, menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Ini tinggal kita tambah ke bawah aja.
Ini kita mau kurangin dulu 2 elektron tambah 2 elektron jadi habis 2H2O tambah 2Cl minus menjadi ya H2 tambah Cl2 tambah 2OH min, jadi 2 O nya 2 seperti itu. Oke, ini semoga bisa mengerti ya.